Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidatus Sa'adah Zummala'il A'izzah Ubailal Bidayah Hayya bina nahmaduhu wa nasta'inuhu subhanahu wa ta'ala hamdan bila ghayah wa madhan bila nihayah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Syukur, alhamdulillah. Mari Bapak Ibu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah dan berbagai kenikmatan kepada kita sekalian. Khususnya hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara pembinaan karakter, acara yang insya Allah sangat disukai Allah, karena acara ini merupakan tradisi yang sudah dilakukan sejak 1500 sebelum Masehi oleh para nabi dan rasul, khususnya dimulai dari Nabi Daud selama 500 tahun. Bahkan dilanjutkan oleh anaknya Nabi Sulaiman yang juga seorang nabi dan juga seorang rasul. Sehari 2 kali melakukan upacara. Pagi pembinaan karakter, sorenya briefing. Pagi briefing, sorenya evaluasi. Maka kita terhormat Bapak Ibu, kita keren melaksanakan tradisi yang sudah dilakukan sejak zaman dulu oleh para nabi dan rasul. Tapi tadi saya lihat acara yang kedua adalah pelepasan atau perpisahan. Nah, inilah acara yang mungkin Allah tidak suka. Satu-satunya acara pelepasan atau perpisahan yang Allah bisa suka kalau perpisahannya karena Allah. Ada 7 golongan manusia yang esok di padang mahsyar mendapat perlindungan dari Allah. Salah satunya adalah orang yang berkumpul dan berpisah karena Allah. Mudah-mudahan Pak Is, Bu Rivia, Bu Wiwit berpisahnya karena Allah. Bukan karena tugas semata, bukan karena SK formal. Bolehlah tugas selesai, tugas kedinasan selesai. Tapi Pak Is, Mbak Wiwit, Bu Rivia, saya pesen. Karena ini juga pesanan Allah yang ada di dalam surat Ad-Dariyah ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk berdakwah. Bolehlah bangunnya agak siang, mandinya sehari sekali, tapi jangan lupa dakwah. Bagaimana bentuk dakwahnya? Salah satunya adalah silaturahmi atau silaturrahim. Kalau kita sudah saling mengenal, namanya silaturrahim. Kalau ada yang belum kenal, namanya silaturrahmi. Keduanya berasal dari kata sila dan rahim. Sila artinya menyambung, tetapi harus bertemu langsung. Kalau tidak bertemu langsung, kalau daring pakai Zoom, namanya bukan silaturahmi, tapi silaturahmi. Diselok-seloke, jane ra selok. Ning dadak ngurupke laptop tinggal lunga, sing penting absen. Nyalakan HP absen, tinggal lu diselak-selake, namanya silaturahmi. Yang Allah sukai adalah silaturahmi, menyambung. Nah, apa
dahsyatnya silaturahmi, Bapak Ibu jangan kaget, Allah berikan keutamaan kepada orang yang rajin silaturahmi minimal 3 hal. Yang pertama, barang siapa bersilaturahmi akan ditambahkan kebaikannya. 1 kebaikan berisi 10 hasanah. Ini amalan yang sangat agung. Turunnya saja bersamaan dengan turunnya perintah sholat yang Allah berikan ketika Nabi Muhammad melakukan perjalanan Mi'raj, naik dari langit 1 sampai 7 bahkan sampai menembus Sidratul Muntaha. Nabi mendapatkan perintah sholat yang awalnya 50 waktu, turun di langit 6, ketemu Nabi Musa, ada tawar-menawar dengan Allah, turun sampai 5 waktu, sampai Allah berfirman, aku perintahkan sholat 5 waktu yang nilainya sama dengan 50 waktu. Maka barang siapa berbuat kebaikan 1 saja nilainya 10. Man ja'a bil hasanati falahu asru amsaluha. Jadi kalau siang hari ini Bapak Ibu hadir di sini, hadir saja sudah mendapatkan 10 hasanah atau 10 kebaikan. 1. Yang kedua, barang siapa bersilaturahmi ketemu langsung, maka akan dilapangkan rezekinya. Ada 2 macam rezeki. Kadang Allah berikan dua-duanya, kadang Allah berikan salah satunya. Kalau kita ditawari, biasanya milih yang pertama, rezeki dalam bentuk dana, uang, fulus. Dan siang hari ini kita dapat rezeki itu, wedang, snack, somai, itu rezeki berwujud. Tapi kalau kita milih, seringkali Allah berikan yang tidak kita sukai, tapi lebih berharga. Kesehatan, kebahagiaan, senang bertemu dengan teman-teman, itu yang lebih berharga. Walaupun kadang kita tidak suka, kita seringnya langsung fulus. Nah, itulah bentuk-bentuk rezeki yang akan kita dapatkan kalau kita saling melakukan silaturahmi. Jadi ada kontak langsung, bertemu, tidak zoom, hubungannya horizontal. Kalau vertikal namanya sholat. Kalau horizontal namanya silaturahmi. Yang ketiga Bapak Ibu, barang siapa rajin bersilaturahmi akan dipanjangkan umurnya. Usia boleh pendek, umur harus panjang. Kalau ditanya usia kita berapa, jawabannya bilangan 40, 50, 60. Yang hari ini teman-teman kita berakhir dinasnya di usia 60. Tapi umur belum berakhir, tergantung pada pribadi masing-masing. Maka ketika Nabi Nuh ditanya oleh Allah, berapa umurnya? Nabi Nuh tidak menjawab 1400 tahun. Tapi Nabi Nuh menjawab, umurku baru 900 tahun. Begitu pula dengan Nabi Adam. Ketika ditanya berapa usianya, berapa umurnya, Nabi Adam tidak menjawab 950 tahun. Tapi beliau menjawab, umurku baru 600 tahun. Ada apa dengan umur? Umur dari asal kata al-amru, artinya kebaikan. Seberapa usia yang kita pakai untuk berbuat baik, memberikan manfaat kepada orang lain, itulah namanya umur. Maka umur adalah usia yang barokah. Usia boleh pendek, tapi umur tetap panjang. Maka benar, barang siapa bersilaturahmi, umurnya akan dipanjangkan. Nama baiknya dipanjangkan. Lihat para nabi. Nabi kita Muhammad usianya 63 tahun, tapi umurnya sampai sekarang kebaikannya dikenang masa. Gak usah jauh-jauh lah. Pahlawan-pahlawan kita di negeri ini, Pangeran Diponegoro misalnya, usia 25 tahun sudah menjadi panglima perang. Pak Eko berapa? Lebih ya? Pengawalnya Kiai Mojo 23 tahun, Sentot Prawiro Dirjo 21 tahun. Tapi bertiga mampu membangun sebuah benteng lapis 3. Redebuk itu baru lapis 1. Namanya dikenang masa.
Di kota-kota manapun ada nama jalan yang menggunakan nama Pangeran Diponegoro. Orangnya sudah tiada, namanya masih dipakai. Itulah umur yang barokah. Dan kita bisa mendapatkan itu kalau kita rajin bersilaturahmi. Yang terakhir Bapak Ibu, siapa orang yang terbaik silaturahminya? Mari kita lihat sejenak. Satu, yang mendahului berkunjung. Yang kedua, kita lihat aja. Biasanya orang kaya kalau berkunjung silaturahmi dengan orang kaya ada pahalanya, tapi hati-hati. Ketika orang kaya berkumpul dengan orang kaya biasanya pamer. Kamu punya apa? Motor, kamu mobil, asa udah ganti, mobil Fortuner, kamu apa? Pajero, kalah, saya punya ambulan. Hanya itu biasanya berpahala, tapi akan berkurang karena dengan kesombongannya itu, yaitu dampak negatif resiko dari silaturahmi yang harus diantisipasi. Yang kedua, kalau orang miskin bersilaturahmi kepada orang miskin, biasanya hanya mengeluh, sambat, TPP-nya belum cair, gaji saya begini, wah misi PM sulitnya bukan main, saling sambat itu. Berpahala, tapi nilainya berkurang. Itu harus diantisipasi. Ada lagi Bapak Ibu, orang miskin berkunjung silaturahmi kepada orang kaya. Ini juga hati-hati. Yang miskin biasanya takut, agak ragu-ragu, khawatir diterima atau tidak. Yang kaya kadang sudah curiga, wah gara utang ini. Nah itu yang mengurangi pahala. Nah sekarang yang terbaik yang mana? Kalau ada orang kaya mau bersilaturahmi kepada orang miskin, apalagi datanya dengan membawa sesuatu, wah seneng banget itu orang miskin itu, mendoakan doanya panjang gak habis-habisnya. Inilah yang terbaik. Mari Bapak Ibu, di waktu yang singkat ini pesan kepada kita semua, baik yang akan meninggalkan sekolah kita ataupun yang tetap di sini ataupun yang sudah bertugas, Allah tetap berjanji di mana saja tetap dakwah, minimal silaturahmi. Tugas dinas boleh selesai, usia kerja sudah purna, tapi kewajiban silaturahmi, kewajiban bersaling mengunjungi tetap ada. Mudah-mudahan dengan saling berkunjung seperti ini kita akan mendapatkan semuanya, ditambah kebaikannya, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Mari Bapak Ibu kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita segala rahmat dan barokahnya. Amin ya robbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa qadiyus syahwat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma ij'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi 'ainin saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Rasulullah. Hayya 'alal salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.